saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan Tuhan itu begitu dalam. Dia tidak memperhitungkan kalau saudara bertobat kepadanya, Ia tidak memperhitungkan sedalam apa engkau sudah jatuh, separah apapun engkau sudah terpuruk. Ia akan mengangkat engkau dan memulihkan engkau. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Engkau menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk memahaminya dan mau serius bertobat kepada Tuhan supaya pemulihan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Amin. Ya, saya merasa sedih kalau membaca firman Tuhan ini, tetapi saya juga bersyukur karena betapa itu bertahun-tahun dia dibuat seperti hewan. Kerjanya mengirik. Irikan yang besar itu biasanya dilakukan oleh sapi, ya, atau lembu. Itu mengirik, mutar-mutar, itu 24 jam dia mutar. Ya, sedih kita membayangkan. Tetapi tiba waktunya dia mulai sadar. Alkitab mengukurkannya dengan rambut di kepalanya. Rambut di kepala Simson mulai bertumbuh dan akhirnya dia tiba waktunya orang Filistin mau bunuh dia. Tapi dia disuruh melawak. Coba saudara bayangkan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, ini tadi doanya. Saya ingin mengajak kita menghayati doa ini. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuk leher sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Itulah bukti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, sadar akan dosa kita dan kembali kepada Tuhan, Tuhan itu memang luar biasa mengasihi kita. Ada dua contoh. Satu itu siapa? Daud. Daud ngeri. Dia berzinah, kemudian dia menipu, membunuh Uria, dan kemudian lama setelah itu kemudian dia sadar, ditegur. Kalau kita hitung anaknya yang sudah lahir itu berapa lama? Ya, dia menyimpan dosa itu. Kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar dan bertobat. Akhirnya apa? Dia dipulihkan Tuhan lagi. Dan waktu itu dia sudah tua, saudara sekalian. Ya, dia sudah tua. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari benar betapa dalamnya kasih Tuhan. Dalam perjanjian baru kita tahu Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Darahnya tercurah di sana untuk membuat kita apa? Untuk membuat kita dipulihkan Tuhan, untuk membuat hidup kita dikembalikan kepada posisi yang benar. Ya, saya ingin baca firman Tuhan ini untuk kita semua, saudara sekalian, dari Roma pasalnya yang kelima ayat 6 dan 8. Roma pasal 5 ayat 6 dan 8 kata firman Tuhan demikian. Roma pasal 5 ayat 6 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan, ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya membacanya begini, saudara sekalian. Tuhan itu mengasihi saya. Karena itu saya baca begini. Karena waktu Samuel Jalil masih lemah, Kristus telah mati untuk Samuel Jalil, orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Samuel Jalil oleh karena Kristus telah mati untuk Samuel Jalil ketika Samuel Jalil masih berdosa. Ini ayat luar biasa, saudara sekalian, yang menunjukkan betapa kasih Tuhan itu memang betul-betul tidak terbatas. Contoh yang kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 itu tentang anak yang hilang. Ya, kalau saya mungkin tidak bisa, tidak mampu. Anak itu sudah kurang ajar, kenapa? Dia minta warisan sebelum bapaknya mati. Yang kedua, dia habiskan dengan berfoya-foya, kata abangnya, itu dihabiskan dengan apa? Dengan lawan jenis yang tidak benar, bermacam-macam. Tapi dia kembali kepada bapaknya, dan sudah tahu bau apa itu? Bau kandang babi anak itu, tapi dirangkul, dicium oleh ayahnya, ya, dan diberi hak kembali menjadi anaknya. Itulah gambaran Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang seperti apapun dalamnya kita terpuruk dalam dosa, kalau kita mau bertobat, Dia mau mengampuni, memulihkan hidup kita, mendudukan kita posisi kita menjadi anak-anaknya kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini.
Dan kami berdoa Tuhan, tolong kami semua supaya kami, walaupun kami sudah terpuruk habis karena dosa kami sudah tenggelam betul-betul ke dalam dosa. Tapi ketika kami bertobat, kami percaya Tuhan mau mengampuni kami, memulihkan kami kepada posisi semula sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.